Oke, bisa saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita lanjutkan materi kita. Sebelumnya kemarin ada tugas ya. Ada kesulitan tugasnya? Atau sudah bisa? Sudah mengumpulkan semua tugasnya? Halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak? Bisa, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nggak ada yang sulit kan? Oke. Kita lanjutkan saja untuk materi selanjutnya. Yang bab 3 kalian buka buku. Silakan dibuka bukunya di bab 3 tentang perulangan. Jadi dalam MATLAB ya, terdapat suatu fungsi untuk menyatakan suatu perulangan atau biasa disebut dengan looping. Istilahnya. Jadi perulangan berfungsi untuk mengulang sesuai perintah yang diberikan. Ya. Jadi dalam program kadangkala kita menggunakan perulangan itu untuk mencari solusinya. Jadi ada beberapa jenis perulangan yang dipakai. Ada for n, ya. Kemudian itu yang pertama, jadi pakai for n. Yang kedua itu pakai while n. Jadi kalian bisa memanfaatkan sintak itu, jadi for n dan while n itu untuk melakukan perulangan dalam membuat program. Nah, kita masuk yang pertama, yang for n. Ini digunakan untuk mengulang sekelompok statement dengan jumlah perulangan yang telah ditentukan. Ya. Jadi kita sudah menetapkan perulangannya itu sejumlah berapa, gitu ya. Coba saya langsung aja praktek ke MATLAB. Sebelumnya kalian waktu praktikum nyampe mana? Praktikumnya sudah bab 3? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Sudah ya? Sudah masuk bab 3 ya? Oke. Oke, saya buka MATLAB. Kalian kalau tidak ada MATLAB di laptopnya, silakan ngerjakan tugas boleh di waktu di praktikum ya. Jadi saat praktikum silakan konsultasi dengan Mas Rudi, nggak masalah. Kalau ada tugas silakan dikonsultasikan ke Mas Rudi. Oke, bisa terlihat MATLAB-nya?
Bisa, Pak. Bisa, Pak. Contoh ya, contoh. Nah, contoh perulangan. Kita pakai for ini ya. Saya ngambil di halaman 56, di situ for i sama dengan 1 sampai 2 misalkan. Kemudian kita tulis Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri ini. Kemudian kita run. Jangan lupa kalau memberi nama dalam program itu jangan pakai spasi ya. Kemudian jangan pakai simbol-simbol. Jadi harus satu kata gitu ya. Kalaupun harus ada spasinya, bisa pakai ini strip ini atau underscore. Terus kan di sini saya pakai underscore, ulang nama universitas misalkan. Dan saya save ya. Dan change folder. Nah, di output dari program ini kita menuliskan kata Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri ini sampai 2 ya, 1 sampai 2. Kalau saya rubah sampai 40 misalkan. Gitaran, nah dia nulisnya sampai 40. Itu untuk for. Kemudian kalau ada intervalnya ya. Kalau ada intervalnya misalkan yang di halaman 57 di situ for i sama dengan 10.2 3.2 20. Ya, artinya dia menuliskan dari 10 ke 20 dengan kelipatan 3. Coba saya 10, 3, 20 gitu ya. Kemudian saya disknya kita tulis i-nya. Maka outputnya di situ kelipatan 3 dari 10, 10, 13, 16, 19. Seperti itu. Saya rasa nggak ada kesulitan sampai situ. Oke. Nah, ini kalian buka halaman 61. Ya, di situ ada matriks ya. Matriks. Coba saya tulis programnya. Kalau kurang besar, saya besarkan sebentar. Oke, ini ya. Oh, ini tetap nggak bisa ya. Nggak bisa besar. Saya pakai ini kelihatan besar atau tetap bisa nih? Bentar, Pak. Tetap ya, nggak bisa berarti ini. Oke lah. Saya coba yang halaman 61, di situ for i sama dengan 1 sampai 2 ya. Kemudian for j-nya sama dengan 1 sampai 3. Kemudian kita buat matriks koma j sama dengan input dari
Ini ya, sebentar. Oke, inputnya kita masukkan di sini, kemudian n. Oke, dari sini kita membentuk matriks ukuran berapa ini? 2 kali 3 ya. Dengan masing-masing kita masukkan tiap elemen. Ya, jadi tiap baris I kolom J kita masukkan nilainya. Getaran untuk matriks. Nah, maka di sini kita inputkan ini. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Oh, ini outputnya tidak tampil. Sebentar. Outputnya harusnya matriks ya. Matriks coba. Saya coba. Di sini saya run lagi coba. Nah, sini. Jadi yang di buku itu nampaknya kurang. Kalau dia tidak ditulis matriks di sini dia tidak akan muncul. Coba ini kalau lebih bagusnya gimana ya, garis dan apa ya, oke, kolom G pakai apa, sebentar saya coba lihat. Persen D coba, persen S atau persen D, persen S coba. Enggak ya, oke, enggak bisa. Persen D coba. Enggak bisa juga. Persen D. Ternyata yang di sini tidak bisa. Oke, langsung gini aja. Oh, dia tidak bisa ya. Ya, dapat. Oh, ini masalahnya. Ini enggak usah ini. Oke, jadi dia input ya, yang pertama I-nya 1, kemudian J-nya 1, berarti baris 1-1. Kita input misalkan 2. Kemudian yang kedua adalah baris 1, kolom 2, berarti I-nya 1, J-nya 2, gitu ya. Jalannya programnya seperti itu. Kemudian 1, 3 juga 2 misalkan.
kemudian 21, 22, 23. Jadi misalkan di sini nah seperti ini, maka matriks yang terbentuk adalah matriks dengan elemen seperti ini. Nah, yang terpenting dari perulangan itu adalah tabel yang setelah itu ya, halaman berapa tadi ya? Kalian lihat di halaman 62. Halaman 62 itu ada penjelasan program. Nah, itu yang penting. Ya. Jadi jalannya programnya itu seperti apa? Coba saya buka Excel aja. Di situ ada input matriks ya, matriks dan output dan proses. Nah, yang penting kalian tahu jalannya programnya. Nah, kalau kalian lihat sintaknya di sini di sebelah kiri di MATLAB-nya, jadi for I1 sampai 2, kemudian yang bawahnya adalah for J1 sampai 3. Jadi jalannya program itu kalau yang pertama itu pasti I-nya diambil 1 ya. Ingat-ingat, I-nya pertama 1, kemudian J-nya itu juga 1. Maka dia membentuk matriks, dia menginput elemen matriks baris 1 kolom 1. Ini ya. Jadi baris 1, sebentar. Baris 1 kolom 1, kemudian inputnya dimasukkan di situ sama dengan 1. Maka outputnya yang terbentuk adalah maka outputnya 1 ya. Kemudian outputnya 1. Kemudian prosesnya I-nya tetap 1, tapi J-nya jalan. J-nya sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2. Berarti input yang kedua itu adalah I sama dengan 1, J sama dengan 2. Ya. Maka dia menuju ke baris 1 kolom 2. Maka kalau kita misalkan menginputkan 2, berarti outputnya itu di situ harusnya terus gini ya, 1, 2 ini ya, karena tadi kan sudah satunya. Oke, kemudian I-nya tetap 1, kemudian J-nya bertambah karena J-nya sampai 3, berarti 2 plus 1 sama dengan 3. Nah, sekarang ini bentar. Nah, ini lebih jelas. Sekarang I-nya tetap 1 ya, masih 1, dan J-nya itu adalah 3.
maka kita menginputkan elemen dari baris 1 kolom 3 sama dengan misalkan kita input 3, sehingga output yang terbentuk sampai dengan ini adalah 1, 2, 3 matriks. Ini matriks 1, 2, 3. NI. Nah, kalau sudah J-nya mentok 3 ya, karena J-nya kan 1 sampai 3. Kalau J-nya sudah 3, maka yang kita jalankan adalah I-nya. Sehingga I 1 plus 1 sama dengan 2. J-nya dia tetap J-nya kembali lagi ke 1. I sama dengan 2. J sama dengan 1 ya. 32,1 itu sama dengan misalkan kita input 4. Oke. Sehingga matriks yang terbentuk adalah 1, 2, 3, 4. Ya, ini umpama matriks ya. Matriks. Kemudian I yang sebelumnya adalah 2, maka dia jalan 1 dan 3. J-nya sama dengan J-nya tetap ya. Sebentar. Salah saya. Saya ulangi. Jadi I-nya kalau sudah 2, maka dia J-nya yang akan kita jalankan, gitu ya. Berarti I-nya dia tetap 2 ya. 1 plus 1 sama dengan 2. Maka J-nya yang kita jalankan lagi sama dengan 2. Hingga I-nya adalah 2. J-nya sama dengan 2. 2,2. Misalkan di sini kita input 5. Maka matriks yang terbentuk adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian yang terakhir I sama dengan 2 plus 1 sama dengan 3. Ya, I sama dengan 2, J sama dengan 3. 3 sama dengan, misalkan kita input 6, sehingga matriks yang terbentuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Karena sudah mentok semua, I-nya sudah 2, J-nya sudah 3, maka berhenti. Programnya berhenti, sehingga output yang terbentuk ini. Nah, begitu jalannya dari program. Nah, kalian harus bisa membuat seperti ini ya. Jadi nggak hanya kalian ngetik programnya saja, tapi juga tahu alur logik dari program itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan yang ini. Saya lanjutkan. Pak mau tanya. Ya. Yang matriks itu kan yang 2,1 sama dengan 4 itu dari mana Pak? Yang 4, 5, 6-nya itu. Ini terserah ya. Ini kan input matriksnya. Ya kan? Kalau yang ini misalkan kita inputnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, matriks yang terbentuk seperti ini. Ya, kalau kita
ingin membuat matriks yang elemennya misalkan 1 1 1 1 2 3 misalkan di sini. Ya, coba kita run. Jadi 1 1 1 1 2 3 misalkan ini ya. Ya berarti ininya inputnya 1, kemudian yang sini juga 1, outputnya jadi 1, di sini 1, jadi yang di sini adalah 1 1, kemudian ini 1, sebentar, 1, kemudian yang sini baru 2. Jadi kalau saya inputkan seperti ini 1 1 1 1 2 3, maka matriks terbentuk seperti ini ya. Nah, jalannya programnya seperti ini. Jadi tiap elemen kita masukkan satu-satu, ini 1 dan seterusnya sampai terbentuk matriks ini. Jadi ini inputnya ya. Karena programnya inputnya bebas, maka kita bebas. Yang penting itu kita bisa tahu ini jalannya program for ini. Gimana Mbak siapa tadi? Ya, Pak, sudah. Oke. Kalau sudah, kalian buka halaman 66. Di situ ada program untuk memasukkan fungsi, memasukkan nilai ya, nilai dari 3, 27, 9, dan 10 ke dalam fungsi x kuadrat plus 2x min 10. Ya. Kemudian ditulis nilainya ya, fx-nya. Saya rasa itu mudah ya. Jadi for x sama dengan matriks, bentuknya matriks ya, 3, 27, 9, 10. Kemudian fx-nya kita tulis fungsinya, maka dia akan mencetak nilai dari fx-nya masing-masing dari x. Misalkan 3 ya, fx-nya nanti outputnya adalah 5. Kemudian kalau 27 outputnya itu 773 dan seterusnya. Oke, saya rasa mudah dipahami. Nah, ini yang agak susah ya. Itu kalian coba halaman 67. Kalian sudah nyoba itu di praktikum belum? Yang halaman 67. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Jadi yang terpenting kalian bisa pahami penjelasan programnya ya. Jangan cuma ngetik itu saja, tapi kalian nggak tahu kok bisa terbentuk matriks seperti itu atau pola seperti itu. Saya coba ya, for i sama dengan 1 sampai 4, i sama dengan 1 sampai besar sama dengan J, maka F print F. Saya suka pakai bintang saja biar jelas.
print F oke. Ya, saya coba jalankan. Nah, polanya seperti ini. Kalau saya perbanyak di situ misalkan 10, ini 10, maka polanya seperti ini. Oke. Nah, yang terpenting itu adalah bagaimana pola ini terbentuk, gitu ya. Misalkan saya perkecil aja menjadi 2. Oke, seperti ini. Pola bintang. Kenapa muncul seperti ini, gitu ya. Jadi saya coba tulis input kondisi output. Kalau di buku ditulis increment gitu ya. Kalau proses juga nggak apa-apa. Oke, jadi kita coba tulis jalannya program dari yang ini, yang sebelah kiri itu. Pertama, tentu input dari I-nya adalah 1, J-nya adalah 1. Ya. I sama dengan 1. I1, J1, oke. Kemudian kita lihat setelah inputnya J1, I1, J1, maka dia mengecek apakah I-nya lebih besar sama dengan J. Ya, apakah I-nya tadi kan 1 lebih besar sama dengan 1. Ya. Betul kan kondisi ini terpenuhi ya. Saya coba kasih warna aja. Nah, atau hijau lah. Hijau. Artinya kondisi ini terpenuhi, maka F bintang. Berarti kita input bintang. Kemudian prosesnya, karena J-nya tadi kan 1, berarti 1 plus 1 sama dengan 2. Kan? Berarti sekarang I-nya sama dengan 1, J-nya sama dengan 2. Ya, kemudian dicek lagi apakah 1 itu lebih besar sama dengan 2. Ya. Ternyata kondisi ini tidak memenuhi. Maka kalau kondisi ini tidak memenuhi, dia milih yang else ini ya, yang pilihan kedua ditulis kosong. Berarti yang 1,2 kalau terpenuhi dia gini, tapi kalau tidak terpenuhi maka ini kosong. Oke. Karena J-nya batasnya cuma 2, maka kita jalankan yang I. Berarti 1 plus 1 dengan 2. J-nya sama dengan 1. Sekarang I-nya sama dengan 2, J-nya sama dengan 1. Apakah 2 itu lebih besar sama dengan 1? Tentu dia terpenuhi ya, berarti hijau. Maka yang tadi baris kedua kolom ke 1, maka dia bintang juga.
Oke, kemudian ini ya, ini tetap 2. Kita jalankan yang C 1 plus 1 sama dengan 2. Sekarang I sama dengan 2, C sama dengan 2. Oh, ini di bawah. Dicek apakah 2 lebih besar sama dengan 2. Ini terpenuhi ya, 2 kan sama dengan 2. Berarti ini hijau. Artinya garis 2, kolom 2 juga berbentuk bintang. Karena ini sudah I-nya 2, J-nya 2 sesuai dengan program, maka ini berhenti. Sehingga terbentuk pola seperti ini. Nah, demikian juga kalau kalian seperti di buku, ini 4, ini 4. Ya, ini kalian lanjutkan prosesnya ini. Ya, sampai terbentuk output yang seperti contoh yang di buku. Sampai sini ada pertanyaan untuk pola. Ya, ada pertanyaan? Sudah jelas yang pola. Jadi enggak hanya seperti ini. Jadi nanti bisa jadi kalian membuat pola ini segitiga misalnya, segitiga yang simetris gini ya. Itu juga bisa. Atau segitiga terbalik. Jadi kalau ini kan tegak ini ya. Bisa jadi soalnya buatlah segitiga terbalik ini. Ini juga bisa. Tergantung gimana kalian bisa ini ya membuat programnya sehingga terbentuklah pola yang diinginkan. Kalau di praktikum dicoba pola yang lain enggak? Atau baru Enggak, yang baru yang dicontoh ini? Iya, Pak. Oke. Sebentar, saya ada contoh lagi mungkin ya. Saya coba carikan yang pola. Sebentar. Oke, ternyata nggak ada. Saya coba membuat baru saja, bisa nggak ya? Jadi, gimana? Oke, saya coba modifikasi ini saja, bisa nggak?
Saya balik juga sini. Oke, sebentar. Kali oke, berarti nah, misalkan polanya seperti ini ya. Jadi saya menggabungkan yang tadi, pola yang tadi dengan pola segitiga terbalik. Jadi kalau saya run ya. Kalau saya run di sini, nah polanya menjadi seperti ini. Nah, itu juga bisa. Nah, kalau saya ingin input ya, ya kita inputkan saja di sini. Ini ya, saya coba. Misalkan inputnya M. M sama dengan input masukkan jumlah bintang tengah, misalkan bintang tengah. Kemudian di sini saya rubah menjadi M. Ini M. Nah, di sini jadi inputan ya. Misalkan M-nya 8. Maka nah bintang yang terbentuk seperti ini. Masukkan jumlah bintang yang tengah, berarti yang ini ya. Ini jumlahnya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8 maka jadinya seperti ini. Nah, bisa ya. Nah, bagaimana kok bisa terbentuk seperti ini? Nah, ini kalian coba sendiri ya. Kalau yang tadi prosesnya seperti ini, maka ini nanti kalian coba ya. Jadi saya punya program seperti ini. Ya, nanti saya kopikan program pola. Ya, jika saya masukkan, saya run lagi ya. Jika saya run, kemudian saya masukkan jumlah bintang yang tengah, misalkan bintangnya 4 ya. Maka dia terbentuk pola yang seperti ini. Ya. Kalau saya inputkan jumlahnya 2, ya bentuknya hanya seperti ini. Karena tengahnya 2. Kalau tengahnya sampai 10, ya menjadi seperti ini. Nah, dicoba. Ini kalian coba di rumah ya. Kalian coba di rumah buat ini penjelasan dari program saya di sini. Kalian tulis tangan saja, kalian buat tabel, boleh kalian bentuk seperti di buku juga nggak apa-apa. Atau kalian tulis tabel seperti ini, tapi jangan pakai Excel ya, kalian buat sendiri. Bagaimana jalannya program yang saya buat ini.
bagaimana hingga terbentuk bintang, pola bintang yang seperti ini. Tapi nanti nggak usah banyak-banyak ya. Kalian ambil untuk inputnya berapa ya? 4 saja ya. Jadi kalau inputnya 4, nah bagaimana bisa terbentuk pola seperti ini? Kalian jabarkan penjelasan programnya. Mengerti? Atau ada yang ditanyakan dari ini? Dikumpulkan kapan Pak itu? Minggu depan. Oke, gini aja. Ini tugas kelompok saja. Ya, kelompok. Kalian hafal absen? Hafal absen kalian? Hafal, Pak. Hafal Pak. Oke, kelompoknya 2-2 saja ya. 2 orang. Absen 1 dengan 2, 3 dengan 4, dan seterusnya. Kalau jumlah kalian genap atau ganjil? Jumlah mahasiswanya. Ganjil. Berarti absen yang terakhir itu satu kelompok 3 orang. Gitu ya. Silakan dikoordinir sendiri sesuai nomor absennya. Silakan ketua kelasnya koordinir untuk mengerjakan soal ini. Jadi kalian buat alur program atau penjelasan dari program ini dengan inputnya 4 ya. Tidak usah banyak-banyak. Jadi inputnya 4, kenapa bisa terbentuk pola yang seperti ini? Itu ya, jelas? Oke, saya lanjutkan dulu. Kita sudah belajar yang for ya. Ini kita pakai for. Kemudian bisa jadi perulangan itu pakai while. Nah, bedanya apa? While dengan for. Coba kalian buka di halaman 80 untuk while n. While itu merupakan perulangan bersyarat ya, maksudnya dilakukan dari kondisi terpenuhi sampai tidak terpenuhi. While digunakan untuk kasus banyaknya perulangan yang belum diketahui secara pasti. Jadi kalau pakai for ini ya, ini kita sudah tahu perulangannya itu sampai berapa ya. Contoh yang ini kita ulangi I-nya 2 kali, kemudian J-nya sampai 3 kali. Nah, untuk for itu kita cuma mencantumkan syarat kapan dia terpenuhi, kapan tidak terpenuhi, seperti itu. Nah, selama dia terpenuhi, maka dia akan berulang terus. Nah, contoh di halaman 81 di situ A sama dengan 1. Kemudian kita pakai while A kurang dari sama dengan 5, maka A-nya adalah A plus 1. Kemudian kita tulis this A. Ini ya. Jadi pertama kita ini
kita inisialisasi atau kita tentukan ya, A-nya itu adalah 1. Nah, while A kurang dari sama dengan 5, nah jika A-nya itu dicek dia kurang dari sama dengan 5, maka A yang baru itu adalah A yang lama plus 1. Ya. Jadi A yang baru itu A yang sebelumnya ditambah 1. Artinya A sebelumnya itu kan 1, maka A yang baru adalah 2. Gitu ya. Terus dia kemudian dicek lagi apakah 2 kurang dari sama dengan 5. Memenuhi ya, tentu memenuhi, maka A-nya, A yang baru lagi itu adalah 2 plus 1, berarti 3. Jadi kalau kita run di situ while perulangan while. Nah, perlu kalian ketahui kalau membuat program itu jangan sama dengan sintak yang ada di MATLAB. Misalkan kalian memberi nama while, ini tidak boleh, pasti error nanti. Atau memberi nama for, itu juga error. Jadi misalkan kalau program while ini sepertinya aman. Nah, gini ya. Jadi program while kalau kita run di situ, maka outputnya adalah 2, 3, 4, 5. Paham ya? Jadi while itu kita memasukkan kondisi kapan dia terpenuhi. Ya, kalau selama masih terpenuhi, maka dia akan menjalankan program yang ada di dalamnya. Jika sudah nggak memenuhi, maka dia berhenti. Seperti itu untuk while. Contoh lagi, misalkan mana ya? Oke, contoh yang ini dulu, yang halaman 82 dulu. Di situ minus ya. Jadi ada B, kemudian jika B-nya lebih besar sama dengan 1, maka B-nya berkurang 1. B yang baru sama dengan B yang lama berkurang 1. Ini B. Oke, B-nya kalau kita masukkan 4, ya, kita run while misalkan. Gini, kalau kita run maka outputnya adalah 3, 2, 1, 0 kalau kita masukkan 4. Nah, bagaimana kok bisa ini ya terbentuk seperti itu? Coba kita put kondisi B lebih besar sama dengan 1. Oke. B baru sama dengan B lama min 1. Oke, jadi seperti ini. Kalau kita inputkan 4, kemudian dari situ while B
lebih besar sama dengan 1. Maka kita cek apakah 4 itu lebih besar sama dengan 1. Ternyata betul ya. Ternyata betul. Sehingga kita proses B itu sama dengan B yang lama. B yang lama itu kan 4 ya. 4 min 1. Sehingga outputnya adalah 3. Outputnya ini juga B ya. Outputnya ini juga B. Sekarang B-nya adalah 3. Dan kita cek apakah 3 itu lebih besar sama dengan 1. Benar ya. Ternyata benar, maka B yang baru itu adalah 3 min 1. Outputnya adalah 2. Demikian selanjutnya. Ini juga masih memenuhi ya. 2 besar sama dengan 1. Maka ini adalah 2 min 1. Juga memenuhi. Nah, sekarang 1 lebih besar sama dengan 1. Oke, masih memenuhi. Berarti B-nya sama dengan 1 min 1, 0. Nah, di sini 0. Kita cek apakah dia lebih besar sama dengan 1. Ternyata kalau 0 dia tidak memenuhi, sehingga di sini programnya berhenti. Jadi seperti itu bedanya for dengan while. Jadi kalau while kita pasang kondisi yang memenuhi kondisi persyaratan ya. Persyaratannya adalah B-nya harus lebih besar sama dengan 1. Kalau dia sudah tidak memenuhi ini, maka dia berhenti programnya. Sehingga output yang dihasilkan adalah 3210. Jadi seperti itu. Saya kasih contoh satu lagi untuk ini ya. Contoh yang halaman 90. Di situ kita pakai break. Buatlah perulangan while menggunakan function break. Sudah dibuka bukunya halaman 90? Pak. Sudah, Pak. Ya. Ada yang mau bertanya? Jadi yang halaman 90 di situ ditentukan nilai dari WW, variabel WW itu adalah 0. Ya. Nah, while 5 sama dengan 5, kemudian WW sama dengan WW plus 1. Oke. If WW dari 10, maka dia break. Oke. Nggak usah banyak-banyak ya, jangan 10 lah. Bisa dari 4, maka dia break. Dan N. This WW oh ini nggak usah.
Di programnya seperti ini. Kalau nggak suka WW ya diganti saja. Misalkan H. Sebentar. Oke. Jadi kalau kita menamakan variabel itu bebas ya, nggak harus A, B, C, bisa WW seperti ini. Itu kalau variabel di sini sensitif ya, besar kecilnya huruf kalian harus perhatikan. Misalkan saya pakai H. Oke, kita run. Kita pakai break program. Nah, seperti ini. Oke, kita jalankan. Kalau kita jalankan, dia outputnya adalah 1, 2, 3, 4. Jadi yang pertama terbaca hanya 0. Kemudian ada kondisi jika 5 kali 5, oh kok 5 ya? Bentar. Oke, karena kondisi ini tidak ada hubungannya dengan perulangan, maka kondisi ini akan selalu terpenuhi, gitu ya. Yang di buku itu kan while 5 sama dengan 5. Oke, kondisi ini akan selalu terpenuhi. Artinya program ini akan selalu berulang ya, loopingnya terus. Tetapi di situ dibatasi sampai hanya lebih besar dari 4, maka dia break. Kalau misalkan di sini saya rubah W-nya H sama dengan 5 seperti ini. Coba. Gini ya. Kalau saya run. Oke, salah ya. Kalau begini. Saya run. Oh, dia terus ini ya. Break. Tidak bisa. Jadi kondisi ini yang di buku itu dia tetap akan terpenuhi sampai kapanpun. Karena 5 kan sama dengan 5. Jadi hanya H yang kedua itu adalah H yang pertama yang lama plus 1, berarti 0 plus 1. Sekarang hanya 1. Kemudian dicek. Jadi ceknya 2 kali di sini ya. Di sini dan di if. Dicek apakah hanya lebih besar dari 4. Karena 1 masih kurang dari 4, maka dia lanjut. Ditulis H kemudian lanjut. Nah, apakah 5 sama dengan 5? Tentu ini akan selalu terpenuhi ya. Sehingga H yang selanjutnya adalah 1 plus 1 sama dengan 2. Apakah 2 lebih besar dari 4? Karena belum terpenuhi, maka dia lanjut programnya. Ya. Sampai 4. Coba. Kalau dia sampai 4, jika 4 lebih besar dari 4. Oke, kalau 4 lebih besar dari 4, salah ya. Berarti programnya break. Programnya berhenti sampai sini. Nah, itulah fungsi dari break. Dia membatasi perulangan yang dijalankan oleh while di sini. Oke, sampai sini untuk perulangan. Jadi yang telah kita pelajari hari ini itu adalah
for dan juga while gitu ya. Itu kalian bisa explore lagi, tidak hanya contoh-contoh yang ada di buku tapi juga latihan soalnya ya. Latihan soal di situ ada banyak contoh latihan soal, itu juga bisa buat kalian latihan. Kalian latihan bisa jadi nanti waktu UTS maupun UAS itu saya sering mengambil di contoh-contoh latihan yang ada di buku. Oke, sampai sini ada pertanyaan dari materi perulangan. Gimana? Ayo tanya yang belum paham. Nggak ada yang ditanyakan? Terkait tugas itu nanti saya akan share programnya ya. Saya akan share programnya tadi yang mana ya? Ini program yang online ya. Ini nanti akan saya share, silakan kalian buat untuk mengerjakan tugas jalan program ini ya. Sudah? Tidak ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Halo? Kok diam saja? Sudah jelas atau masih bingung? Kan tugasnya. Gimana, ada pertanyaan? Ya ada. Halo, bisa dengar suara saya? Pak. Bisa, Pak. Oke. Nggak ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, silakan tugasnya mulai dikerjakan ya. Kemudian kita ketemu lagi minggu depan untuk materi function ya. Kita masuk ke function. Jadi kalau kalian kesulitan, ya kalian bisa tanya tugasnya ke asisten lab ya, Mas Rudi atau Mas siapa satunya itu. Bisa kalian tanyakan, tapi ya mungkin nggak akan dijawab lengkap ya. Jadi silakan dicoba dulu, kalau bisa dicoba dulu, nanti dikonsultasikan ke Mas Rudi. Baik, kalau sudah nggak ada pertanyaan, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi di hari Senin ya. Jadi kalau saya misalkan Senin, kebetulan Senin itu pasti ada kegiatan ya. Jadi kalau nggak saya undur, ya kalau nggak bisa Senin ya saya undur seperti sekarang.
Tapi kalau nggak ada halangan ya saya bisa untuk insya Allah Senin minggu depan insya Allah nggak ada agenda. Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri ya untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.